Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warga Belajar, selamat datang kembali di kelas kita bersama PKBM Go Digital. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan seru kita dalam tema besar menjelajah alam laut. Coba perhatikan gambar di layar ini, indah sekali ya kehidupan di bawah sana. Nah, memasuki minggu ketujuh ini, pembahasan kita akan semakin dalam dan menarik. Jika sebelumnya kita sudah mengenal siapa saja penghuni lautan, hari ini kita akan fokus memahami sistem kerja organisme laut. Apa sih maksudnya? Di materi kali ini kita akan mengupas rahasia bagaimana ikan bisa bernapas di dalam air, bagaimana terumbu karang bertahan hidup, dan cara kerja tubuh makhluk laut lainnya yang luar biasa adaptif. Nah, ketika melihat ikan-ikan badut atau buteng yang berenang cantik di antara terumbu karang, pernahkah kalian terlintas di pikiran bagaimana sebuah kehidupan di lautan terbentuk dari unit terkecil hingga menjadi satu individu organisme yang utuh? Untuk menjawabnya, mari kita perhatikan ilustrasi proses yang ada di samping ini. Ini adalah perjalanan menakjubkan dari sebuah kehidupan. Nah, perjalanan pertama dimulai dari sel yang paling kiri nih teman-teman. Ini adalah unit terkecil penyusunan kehidupan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, di lautan ini bisa berupa organisme bersel satu atau sel-sel awal pembentuk hewan. Nah, di sebelahnya sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama kemudian berkumpul dan bekerja sama membentuk jaringan. Jaringan-jaringan ini kemudian bergabung lagi membentuk organ seperti insang atau jantung pada ikan. Dan slide yang paling kanan yaitu organ-organ yang saling terhubung membentuk sistem organ hingga terciptalah satu individu organisme yang utuh seperti ikan yang kita lihat pada saat ini. Kehidupan laut yang sangat kompleks sebenarnya terbentuk melalui tahapan yang sangat sistematis atau yang kita kenal sebagai organisasi kehidupan. Mari kita lihat ilustrasi di layar ini. Kita akan melihat urutannya dari yang paling dasar. Nah, semua berasal dari sel, yaitu unit penyusun terkecil makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, kemudian membentuk organ jaringan. Nah, beberapa jaringan lalu bergabung untuk membentuk organ untuk menjalankan fungsi utama tertentu, contohnya jantung. Nah, organ-organ tersebut tidak bekerja sendiri. Mereka saling bekerja sama secara harmonis membentuk sistem organ, yang pada akhirnya seluruh sistem organ yang terintegrasi ini menyatu menjadi sebuah organisme, yaitu individu utuh yang hidup mandiri seperti ikan blue tank ini. Jadi, makhluk hidup yang utuh berawal dari sebuah unit mikroskopis yang tersusun secara luar biasa rapi. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana tepatnya proses perubahan itu terjadi dari sekumpulan sel hingga menjadi sebuah sistem yang menggerakkan kehidupan. Kita bisa membaginya menjadi 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah fondasi utamanya, miliaran sel yang ukurannya mikroskopis tergabung membentuk jaringan, seperti jaringan otot atau saraf pada hewan laut. Tahap kedua, jaringan-jaringan tersebut bersatu membangun organ fungsional, contohnya seperti jantung yang bertugas memompa darah atau insang untuk menyerap oksigen. Dan tahapan yang ketiga yaitu organ-organ ini tidak bekerja sendirian, mereka saling terhubung membentuk sistem terpadu seperti sistem pernapasan atau peredaran darah yang memastikan hewan laut tersebut tetap hidup. Kolaborasi antar organ inilah yang menjadi mesin penggerak kehidupan di dalam lautan. Sekarang mari kita perjelas perbedaan antara dua tahap puncak organisasi kehidupan, sistem organ dan organisme. Nah, sistem organ pada intinya adalah tentang kerjasama. Ini adalah kumpulan beberapa organ di dalam tubuh yang bekerja sama untuk fungsi tertentu. Contohnya sistem peredaran darah yang mendistribusikan nutrisi pada ikan. Nah, sedangkan organisme adalah tentang keberadaan makhluk itu sendiri. Ketika seluruh
sistem organ yang menyatu dengan sempurna, terciptalah satu individu utuh yang bisa merespon lingkungan dan bertahan hidup secara mandiri, seperti ikan yang cantik ini. Singkatnya, sistem organ adalah mesin-mesin di dalam tubuh, sedangkan organisme adalah kesatuan utuh yang hidup berkat mesin-mesin tersebut. Sebagai contoh nyata dari konsep tadi, mari kita lihat ikan sebagai bentuk nyata dari kesempurnaan biologi. Ikan yang indah ini adalah wujud sempurna dari sebuah organisme utuh. Agar bisa bertahan hidup dan berkembang biak di lautan yang luas, seluruh sistem di dalam tubuhnya melakukan sinkronasi yang luar biasa. Setiap pernapasan, pencernaan, saraf, hingga sistem geraknya bekerja bersamaan tanpa berhenti setiap detiknya. Harmoni atau kerjasama dari seluruh sistem inilah yang menjadi kunci utama kelangsungan hidup spesies mereka di dalam laut. Setelah membahas ikan yang terlihat oleh mata, mari kita ubah sudut pandang kita sejenak ke skala global untuk melihat sebuah fakta yang mungkin akan mengejutkan kalian. Tahu nggak kalian, hingga 80% oksigen yang kita hirup setiap tarikan napas hari ini ternyata berasal dari lautan, bukan dari daratan. Pahlawan sebenarnya adalah fitoplankton yang luar biasa. Mereka ini hanyalah organisme bersel tunggal, unit paling dasar yang kita bahas di awal presentasi tadi. Melalui sistem fotosintesis yang sangat efisien, makhluk mikroskopis ini menjadi penyokong utama kehidupan bumi. Ini membuktikan satu hal penting di dalam biologi. Sekecil apapun ukuran sebuah organisme, maka sistem kerjanya bisa memberikan dampak raksasa bagi kehidupan di seluruh dunia. Kita sudah berbicara tentang ikan sebagai organisme utuh dan fitoplankton penghasil oksigen. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat salah satu mesin paling ajaib yang memungkinkan ikan hidup di dalam air, yaitu insang. Insang adalah bentuk adaptasi organ laut yang luar biasa efisien. Di dalam sini terdapat lembaran-lembaran sangat tipis yang penuh dengan pembuluh darah halus. Saat air laut masuk dan mengalir melewati insang ini, terjadilah pertukaran gas secara langsung. Seperti yang Anda lihat pada ilustrasi, karbon dioksida dibuang ke air sementara oksigen langsung diserap ke dalam darah. Namun, lautan tentu saja tidak hanya berisi ikan. Mari kita perluas pandangan kita dan melihat betapa luar biasanya keanekaragaman laut melalui 3 contoh dengan cara hidup yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu mamalia laut. Meski sepenuhnya hidup di air, raksasa seperti paus ini bukanlah ikan. Mereka tetaplah mamalia yang bernapas dengan paru-paru dan harus muncul ke permukaan laut untuk menghirup udara. Yang kedua yaitu invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Ubur-ubur adalah contoh ajaib. Mereka menunjukkan bahwa sebuah makhluk bisa hidup dan berburu tanpa memiliki tulang, otak sentral maupun sistem peredaran darah. Yang ketiga yaitu terumbu karang. Jangan salah sangka, ini bukanlah sekedar bebatuan mati. Terumbu karang adalah koloni jutaan hewan kecil bernama polip yang bersatu membangun struktur raksasa sebagai rumah bagi ribuan spesies laut lainnya. Sampai sini dulu perjalanan kita menjelajahi keajaiban biologi di dalam laut. Nah, dari sel yang tak kasat mata hingga makhluk raksasa di samudra, semuanya terhubung dalam satu sistem kehidupan yang luar biasa. Seperti kata Sylvia Early tadi, kita semua terhubung dengan laut. Jadi, mari kita mulai peduli dan menjaga kelestariannya dari belakang. Terima kasih sudah belajar bersama di video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di petualangan biologi berikutnya.